Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda edisi Kamis 17 September 2020 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya Amirullah Afif, mari kita simak berita pertama. Mahkamah Zionis Israel di Al-Quds beberapa pekan lalu memerintahkan agar mengosongkan rumah-rumah mereka di kota suci distrik Silwan dengan tujuan membuat jalan bagi para pemukim Zionis Israel. Dilansir dari laman situs MiddleEastMonitor.com Rabu 16 September 2020. Menurut surat kabar Zionis Israel Haaretz, para pemukim Israel tersebut merupakan sekelompok orang yang berpendapat bahwa rumah-rumah itu adalah milik orang-orang Yahudi sebelum tahun 1948. Pusat Informasi Wadi Al-Hilwa menegaskan bahwa keluarga Izzat Sholah adalah salah satu di antara mereka dan diberi waktu hingga tanggal 25 November untuk mengosongi rumahnya. Keluarga ini tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1968. Arif Al-Qoroin, salah satu pihak yang mengklaim kepemilikan rumah pada tahun 2015, mengaku telah menjual secara diam-diam tanah itu kepada organisasi Zionis Israel Elat pada tahun 2017. Hukum Zionis Israel mengizinkan pengembalian properti ke pemilik Yahudi namun tidak kepada pemilik Palestina. Hukum ini digunakan untuk memaksa orang-orang Palestina agar mereka meninggalkan rumah dan merubah demografi kota yang diduduki. Kelompok hak asasi PISNO mengatakan bahwa tuntutan pemukim untuk mengusir orang-orang Palestina berdasarkan kepemilikan pra-1948 adalah strategi untuk membenarkan tindakan ratusan ribu orang Zionis Israel yang tinggal di atas properti dan tanah milik orang-orang Palestina. Beranjak ke kabar selanjutnya, kasus corona di Gaza kembali bertambah. Tercatat 94 kasus baru dan 1 kasus kematian. Data baru ini menambahi jumlah kasus corona. Menteri Kesehatan di Gaza pada hari Rabu mengumumkan 1 kasus meninggal dunia dan 94 kasus baru virus corona selama 24 jam terakhir. Selain kesembuhan bagi 53 kasus baru, dilansir dari laman situs piletoday.tv Rabu 16 September 2020. Dalam kesimpulan laporan harian virus corona di jalur Gaza, Menteri Kesehatan melaporkan bahwa jumlah sampel baru yang diperiksa adalah 1.653 sampel. Menteri Kesehatan menjelaskan total akumulasi penderita virus corona sejak Maret lalu mencapai 2.100 penderita dengan pemetaan sebagai berikut. 1.728 kasus positif, 356 kasus sembuh, dan 16 kasus meninggal dunia. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa kasus meninggal dunia yang baru bernama Nasir Al-Bardini umur 51 tahun. Ia mengabarkan bahwa ruang darurat di Kementerian Kesehatan mengikuti situasi perkembangan kasus COVID-19 dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan sesuai tingkat keparahan. Kurva pengembangan penderita kasus corona di jalur Gaza tidak stabil serta meminta kepada masyarakat Gaza untuk berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan. Menteri Kesehatan di Gaza menegaskan bahwa telah melakukan upaya apapun dalam menangani situasi saat ini untuk mencegah penyebaran virus corona dengan disertai prosedur untuk memenuhi kebutuhan warga. Kabar berikutnya terkait kota Al-Quds. Kepolisian Israel mengusir 2 pemuda dari Masjid Al-Aqsa. Pengusiran dilakukan selama 1 pekan ke depan. Hal ini kerap dilakukan demi menjaga kepentingan Yahudi di Masjid Al-Aqsa. Kepolisian Zionis Israel mengusir 2 pemudi Al-Aqsa dalam Masjid Suci Al-Aqsa selama sepekan, dilansir dari laman situs alqudsnews.net Rabu 16 September 2020. Pusat Informasi Wadi Al-Hilwa menyatakan bahwa polisi Zionis Israel mengusir 2 pemuda Al-Aqsa, Hisham Al-Basiti dan juga Jihad Kus dari Masjid Al-Aqsa selama sepekan. Zionis Israel mewajibkan mereka hadir dalam pendidikan setelah deportasi berakhir, untuk menambah deportasi mereka selama beberapa bulan dari Masjid Al-Aqsa. Intelijen Zionis Israel memanggil pemuda lainnya untuk diinterogasi bersama mereka di pusat kepolisian Al-Qisla di kota tua Al-Quds. Seorang penyidik Zionis Israel mengatakan bahwa polisi Israel membebaskan guru Palestina asal Al-Quds, Hanadi Al-Halawani, dengan denda sebesar 5.000 shekel, dengan memberikan syarat tidak boleh berkomunikasi dengan beberapa orang. Berita tadi menjadi berita terakhir dalam acara Kabar Palestina Terkini. Saya Amirullah Afif, mewakili kru KNRP TV yang bertugas. Mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.